Oke guys, kali ini saya mau unboxing lagi. Ini paket saya kebetulan sudah sampai ya. Nah, paket ini guys, ini saya order pas di promo 77 kemarin ya guys ya. Nah, sebenarnya saya itu sudah trauma ya, ngorder di saat promo. Misalkan ya di 77, 66, 12, 12, 11, 11 itu sebenarnya saya sudah trauma. Cuman ya karena kemarin itu ya mau nggak mau saya order lah ya. Karena memang stok iPhone saya kan yang versi ini nih udah sold out semua, udah habis. Jadi mau nggak mau ya saya beli. Nah, bukan karena ini ya, bukan karena promonya itu gede, enggak guys, sama aja sih sebenarnya. Kalau dari segi harga dengan hari-hari biasa itu sama aja. Menurut saya sih nggak ada bedanya ya. Cuman ya itu tadi, mungkin karena hype-nya orang-orang kalau pas lagi harga hari promo itu harganya jauh lebih murah. Tapi kalau saya sendiri sih nggak ada bedanya ya, sama aja. Oke, kita unboxing dulu ya. Ini buat kalian yang penasaran, tonton aja sampai habis ya. Oke, untuk packing ini sangat aman sekali. Ini dikasih double lagi ya di dalamnya. Nah, ini dia guys unitnya. Jadi kemarin itu saya ngorder iPhone 11 Pro ya. Ini yang 256 GB. Kebetulan kemarin saya dapat harga di 3,6 juta guys. Nah, ini dia guys unitnya. Kita cek dulu ya untuk fisik. Ya, seperti biasa kita dapat yang like new ya. Untuk tombol side button ini empuk dan powernya pun juga empuk ya. Untuk bagian kamera nih, teman-teman bisa lihat dia bening ya. Untuk fisik oke lah ya, nggak ada kendala. Kita coba hidupin dulu. Nah, kalau layar ini sih kalau saya lihat ya di sini. Nah, sepertinya apa ya? Coba kita hidupin aja lah ya, biar lebih abdol ya guys. Ini yang saya ambil yang versi SIM stiker ya. Nah, kita dikasih, oh ada dua ya, SIM stikernya ada dua guys. Di dalam ini nggak ada apa-apa lagi. Ini sih nggak penting ya. Terus sama kabel guys. Nah, kabel ini ya, ini saya ingetin lagi guys. Ini kemarin sudah ada kejadian ya, dan itu di luar dugaan saya guys. Kalau bisa kalian jangan pakai ini ya, ini jangan dipakein. Bagusnya kalian itu beli aja charger yang kualitasnya itu memang sudah bagus ya, atau yang sudah MFI. Itu kalian klik aja guys di keranjang untuk produknya. Ini jangan dipakein. Kemarin saya kejadian guys, dan itu, aduh, nantilah ya. Saya coba ceritain lah ke kalian di video berikutnya lah ya. Itu apa ya? Bisa dibilang efeknya luar biasa sekali, di luar dugaan saya guys, dan bisa fatal ya sebenarnya. Oke, untuk layar seperti yang kalian lihat nih. Nah, ini kalian bisa lihat ya bezelnya. Mungkin di sini agak kelihatan lebih tipis ya dari yang biasa saya order sebelumnya itu, guys. Nih kita coba buka yang warna putih ya. Nih kalian bisa lihat, wah, lowbat, guys. Saya coba cas dulu ya. Nah, guys, ini dia nih iPhone-nya kebetulan sudah saya cas ya, dan kondisi baterainya itu sekarang ada di 80%. Nah, ternyata guys, saya baru sadar ya. Ini setelah saya cek, iPhone yang dikirim ini guys, ini tidak sesuai dengan orderan saya ya. Saya itu kan ordernya yang iPhone 11 Pro 256 GB SIM stiker ya. Nah, tapi yang dikirim itu adalah 11 Pro Max ya, yang 64 GB. Nah, ini dia guys, ini kenapa saya tuh agak trauma ya kalau ngordernya itu pas di promo gede lah ya, promo gede darinya toko oren.
Nah, sekarang kita akan coba langsung reset aja ya. Nah, di sini sebelum saya reset, ini saya tunjukin ke kalian. Tadi sempat saya sudah coba untuk ini ya, ambil foto dan video dan hasilnya itu untuk sementara sih aman, nggak ada kendala. Sekarang saya akan langsung reset aja guys. Setelah itu nanti kita tes ini ya, tes jaringannya guys, apakah ada atau tidak ya. Oke, kita reset saja guys nih. Kita tunggu dulu ya sampai proses resetnya ini selesai. Nah, ini dia guys, iPhone 11 Pro Max-nya nih. Ini sudah saya reset ya, dan kita cek di bagian, oh ini masih proses download ya untuk aplikasi bawaannya. Ini dibiarkan aja. Kita cek dulu nih untuk baterai health-nya, apakah dia ada penurunan atau tidak. Dan di sini dia masih di 100% ya. Dan untuk hasil cek di True Tools, iPhone 11 Pro Max ini dia produksi tahun 2020 dan baterai health-nya itu ada di 88% ya. Kemudian untuk skornya sendiri ini masih sangat tinggi di 98. Terus kita cek nih di foto. Kita lihat apakah masih ada foto yang tertinggal di sini, foto atau video ya. Dan di sini kalian bisa lihat ya. Ini memang benar-benar bersih. Jadi ini bukan iPhone bypass. Jadi ini iPhone SIM lock ya. Jadi kalian itu nggak usah khawatir lagi guys. Nah, di sini saya kurang tahu ya, apakah ini cuma saya sendiri yang ngalamin seperti ini, dan saya sudah semakin trauma ya, ngorder itu di momennya promo gede-gedean lah ya. Ya, kita ini aja lah, saya ambil sisi positifnya aja, mungkin ya bisa jadi sellernya itu kewalahan, karena orderannya itu membludak. Tapi kalau saya ambil sisi negatifnya ya masa iya, eh, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Nih masa iya main kirim-kirim aja ya. Nah, ini kurang lebih kejadiannya sama seperti orderan saya sebelumnya, tapi di toko sebelah ya. Oke, sambil menunggu proses download ini selesai, kita tes sinyal ya. Apakah sinyalnya ini sudah di-unlock atau belum? Ini saya coba kartu yang ini ya. Mudah-mudahan sinyalnya ada. Oke, kita tunggu dulu apakah sinyalnya ada atau memang tidak ada juga guys. Oh, ternyata ada ya. Nah, sekarang saya akan coba setting menggunakan AirSIM ya, atau SIM stickernya. Nah, ini teman-teman silahkan ditonton ya video ini sampai habis. Jangan di skip ya, karena saya lihat di inbox saya itu atau di DM ya, DM IG itu banyak sekali tuh yang nanyain sesuatu hal yang sudah atau bahkan sering saya jelasin di hampir setiap video. Jadi biar kalian itu nggak kebingungan ya, jadi tonton sampai habis guys. Nah, kita tunggu dulu guys, apakah SIM cardnya ini kedetek. Nah, ini kayaknya nggak kedetek ya. Oh, sebentar. Ini kenapa langsung masuk ya? Berarti dia nggak kedetek ya. Nah, jadi kalau misalkan nggak kedetek, eh, sebentar guys. Tadi sinyalnya muncul ya. Coba saya pasang lagi ya. Tadi itu sinyalnya muncul ya. Kalau muncul kan berarti kedetek ya. Nah, ini cuma dia masih bisa dilanjutkan. Harusnya sih nggak bisa dilanjutin ya. Oke, kita swipe dan kalian bisa lihat nih, dia otomatis ya. Nah, ini saya kurang tahu ya, apakah karena eh,
sebelumnya ini, bukan sebelumnya ya, bentar. Ini saya baru pertama kali kejadian loh guys. Untuk carrier-nya saya sudah catat ya, ini carrier-nya itu T-Mobile atau Sprint. Nah, jadi kalian itu kalau mau ngecek, cek di dua situs berbeda ya. Jangan sama guys. Tuh, ternyata dia di T-Mobile ya. Nah, ini saya kurang tahu guys, ini apakah efek dari sebelumnya itu saya pernah setting di T-Mobile juga, tapi di iPhone lain ya. Dan dia itu nggak perlu disetting. Apakah memang benar yang sekarang itu dia otomatis ya, nggak perlu setting. Cuman ya ini saya juga bingung ya guys ya. Ini kok bisa langsung ya. Nah, kita tes dulu nih internetan, apakah paketnya masih ada. Oh, nggak bisa ya, berarti ini paketnya udah habis guys. Nah, buat yang DM kemarin nanya, di DM saya ya, di IG ataupun di TikTok saya, kalau misalkan LTE tidak muncul, itu kalian aktifkan dulu guys. Bukan LTE ya, tapi ya LTE atau sinyalnya ada, tapi koneksinya itu nggak bisa ya, nggak bisa internetan. Kalian aktifkan dulu nih roaming datanya nih. Ini cara ngaktifinnya itu ada di seluler, pengaturan ya, pengaturan terus seluler, terus roaming datanya ini jangan lupa dinyalakan gitu. Nah, kalau misalkan tidak dinyalakan, dia tidak akan bisa internetan. Nah, kalau misalkan masih tidak bisa internetan, kalian cek dulu nih paketnya itu ada atau enggak. Dan yang paling terakhir itu, yang paling utama lah ya, yang paling utama, pastikan email kalian itu tidak terblokir. Kalau terblokir ya percuma aja guys. LTE-nya itu nggak akan muncul ya. Oke, saya cek ini dulu nih. Ini touchscreen-nya belum saya cek ya. Nah, untuk layarnya ini aman ya. Tapi ya ini tadi guys, paling nanti saya coba konfirmasi dulu ya ke sellernya nih. Gimana pertanggungjawabannya ini kok bisa dikirim eh, seperti ini ya. Kalau misalkan yang dikirim itu 256 sih ya saya nggak masalah. Tapi ini 64 guys. Saya mintanya itu 11 Pro ya. Oke, aman ya. Untuk sementara ini aman, nggak ada kendala. Nah, oke, mungkin paling sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat guys ya. Thank you dan bye-bye.